Pada malam hari ini kita akan belajar cegah obesitas kita bisa. Nah, dan ini bukan cuma hal yang tabu ya, tapi sekarang sudah banyak sekali dan kalau kita tidak bertindak tidak akan ada perubahan. Jadi perlu ada tindakan nyata. Oke, kita masuk aja langsung ke obesitas. Nah, banyak yang sebenarnya bingung kata obesitas sama kata berat overweight ini sama nggak sih? Apa bedanya? Nah, jadi kalau overweight itu sebenarnya situasi di mana berat badan kita lebih 10-20% dibandingkan dengan berat badan ideal atau seharusnya. Atau kalau bahasa Indonesianya ini kelebihan berat badan. Ya. Nah, kalau obesitas itu adalah tingkat selanjutnya setelah kelebihan berat badan. Jadi, berat badan berlebih itu sudah di atas 20%. Nah, ada salah satu cara mengukur, yaitu kita menggunakan indeks massa tubuh, atau biasa disingkat dengan IMT. Semoga sahabat-sahabat familiar ya dengan IMT. Kalau belum, nah ini sebenarnya cukup sangat membantu untuk ini ya, untuk penggolongan atau klasifikasi dari obesitas itu sendiri. Sebentar. Nah, jadi untuk klasifikasi overweight, kalau IMT itu 23-24,9, nanti dikatakan obesitas kalau IMT-nya sudah di atas 25. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita akan hitung bersama. Atau sudah pernah ada yang sudah hitung? Kira-kira ada di klasifikasi apa, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semuanya ya? Nah, menarik nih. Jadi kalau kita lihat dari statistiknya, tahun 2017 itu 16-17, untuk obesitas sendiri itu meningkatnya cukup tajam ya, lebih dari 15% peningkatan dari yang 2016 cuma sekitar 10% penduduk Indonesia yang obesitas. Kemudian tahun 2017 dia meningkat cukup tinggi. Nah, sahabat-sahabat yang ada di Sulut, yang ada di Sulawesi Utara, kira-kira boleh lihat kalau untuk dari segi provinsi waktu 2017 kita masih ada di posisi 20 besar ya. Oke. Dan kemudian untuk mereka yang gemuk atau kelebihan berat badan itu ada 27%, cukup tinggi. Yang kurus juga ada kurang lebih 10%. Jadi yang gemuk 1 dari 4 orang Indonesia itu kategori klasifikasi badannya gemuk. Kemudian 1 dari 10 orang Indonesia itu klasifikasi kurus ya. Jadi jauh lebih banyak yang sebenarnya berat badannya berlebih, gemuk, bahkan obesitas. Nah, menariknya waktu diadakan lagi survei pada tahun 2018. Nah, kita boleh lihat ya di sini, ini untuk rata-rata Indonesia yang warna merah. Mungkin sahabat-sahabat semuanya boleh lihat kira-kira Sulut ada di urutan keberapa? Ada yang bisa lihat di bar ini yang warna hijau ya. Ya, ada yang bisa tebak atau yang bisa coba cek kira-kira kita sudah ada di peringkat keberapa ya? Nah, jawabannya kita ada di peringkat juara ya. Mungkin sudah sering juga sempat saya ikuti seminar dari Bapak Fredrik Bawuruntu, sudah sering didengungkan ternyata Sulut itu ada di posisi yang pertama 30. Bayangkan dari yang sebelumnya kira-kira 26,9 atau 27, kita meningkat lagi di tahun 2018. Jadi ini satu hal yang bukan tabu ya, bukan yang terjadi di luar sana, tapi itu terjadi di dekat kita, bahkan di area kita sendiri gitu ya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa obesitas itu yang warna kuning ini ya, dia meningkat dari tahun ke tahun ke tahun. Nah, dan menarik juga nih di sini
ini merata ya, semua kalangan ada, bukan cuma mereka yang tidak melakukan pekerjaan apa-apa, tinggi persentase untuk obesitas. Dan kalau kita lihat di sini kelompok usia, nah kira-kira usia yang ada pada malam hari ini mungkin pada nggak buka kamera ya, jadi saya kalian ada usia berapa, atau buka kamera tapi mungkin wajahnya lebih muda dari usia, bisa juga ya. Tapi di sini kita bisa lihat menarik bahwa saya yakin kita semua yang ada di sini ada di range usia 25 sampai 70 tahun. Dan ini peningkatan ya, dari usia biasa awal, kemudian di usia 30-40 tahunan, bahkan puncak dari obesitas sentral itu ada di usia 45 sampai 54 tahun. Jadi cukup tinggi dan tidak terlalu jauh pada saat usia bertambah, usia pensiun, kemudian manula, itu masih tinggi pada obesitas. Jadi perlu diperhatikan. Nah sekarang kita coba lihat lagi golongan dari obesitas itu sendiri ya. Tadi saya sudah sempat katakan di atas 20% kelebihan berat badan itu namanya sudah obesitas. Oke. Nah kalau obesitas tingkat 1 itu kalau kita hitung range dari indeks massa tubuhnya adalah 30 sampai 30, di bawah 35. Kemudian kalau yang sudah obesitas sedang itu kadarnya 35 sampai 39. Nah itu kelebihan berat badannya sudah 41 sampai 100%. Nah jadi sudah cukup double ya dari berat badan seharusnya. Dan obesitas 3 atau di atas 40 IMT-nya itu biasanya kelebihan berat badan sudah di atas 100%. Nah menariknya juga obesitas ini yang di atas 100% itu, yang obesitas tingkat 3 ini, itu ditemukan minimal ada 5% dari populasi yang kegemukannya di atas 100% atau tingkat berat. Oke. Sekarang mungkin untuk Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang belum sempat atau belum tahu apa sih dari tadi yang diomongin IMT. Jadi indeks massa tubuh ini itu adalah dihitungnya gampang. Kita bisa ambil HP kita atau kita bisa pergi ke mode kalkulator dan mari kita coba hitung sama-sama. Yang penting kita tahu tinggi kita dan kita tahu berat badan kita. Ya. Jadi untuk rumus IMT yang berwarna kuning ini mungkin sahabat-sahabat yang di rumah, walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya ya, tapi semoga bisa mengikuti. Coba kita hitung IMT kita. Penting kenapa? Supaya kita bisa tahu klasifikasi berat badan kita atau status gizi kita di mana. Oke, saya yakin kita udah semuanya mungkin hitung-hitungan di kertas atau pakai kalkulator manual atau pakai HP bisa juga. Mulai kita coba ikuti ya, ikuti saya. Kita akan hitung berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Nah mungkin kalau ini yang yang kameranya kebuka, mungkin boleh ini ya, ada HP boleh ikut pakai nampak, boleh ikut hitung ya sama saya. Berat badannya berapa, masukkan berat badannya. Contohnya di sini ada 77 kg. Kemudian klik tanda bagi dibagi tinggi badan. Kalau tinggi badannya Kevin berapa? 160 Kak. Oke, 160. Jadi hitungan meternya 1,6 ya. Jangan dibagi 160. Tadi berat badan dibagi 1,6, lalu dibagi lagi dengan 1,6. Oke. Hasilnya rahasia atau bisa dibagikan ke kita berapa hasilnya, Feli? Kisaran berapa atau sudah tahu klasifikasinya berapa? Iya udah Kak. Oke, jadi private ya. Oke. Jadi kalau misalnya contohnya yang ada di layar ini ya, 77 kilo, terus dia berat badan
tinggi badannya 1,8 dibagi 1,8 lagi, itu berarti IMT atau indeks massa tubuhnya 23,7. Nah, mau tanya ke Feli nih, 23,7 itu klasifikasinya apa kan? Dengan resiko. Oke, jadi sudah kelebihan ya, kelebihan dengan resiko. Nah, apalagi kalau misalnya ini 77 kg, tapi tinggi badannya tadi 1,6 semuanya. 77 dibagi 1,6 dibagi 1,6 atau 160 cm ya. 70 cm. Nah, kalau 77 dibagi 1,6 dibagi 1,6 itu hasilnya 30. Nah, kalau 30 dia klasifikasinya di mana, Felix? Kelebihan berat badan obesitas 2. Sudah obesitas 2 ya. Nah, obesitas 2 kalau misalnya kita lihat yang tadi itu lumayan. Dia berarti sudah ada 40-100% kelebihan berat badan dari yang seharusnya. Oke. Nah, dan resikonya berarti cukup tinggi juga. Ya. Oke, mungkin sahabat-sahabat yang di rumah semoga bisa mengikuti. Dan saya mau tanya nih, sudah pada tahu kira-kira IMT-nya di mana? A, B, C, D, E atau F? Saya tidak yakin ya. Nah, oke. Nah, selain IMT, ada juga cara untuk melihat kira-kira bentuk badan kita sudah sehat atau beresiko. Salah satunya adalah dengan menghitung lingkar 3 ya. Jadi bagian terkecil biasanya diisi bagian besar. Itu kita bisa coba pakai meteran kain itu ya, biasanya untuk jahit baju. Oh, coba sahabat-sahabat bapak ibu semuanya coba lingkar itu, tapi pastikan dia tidak miring cara menghitungnya ya, jangan miring ke bawah ke atas, tapi coba pas, kemudian coba lihat. Kalau misalnya sudah di atas 90 cm untuk lingkar pinggang pria atau 80 di atas 80 lingkar pinggang wanita, itu sudah ada resiko penyakit. Oke, mengapa demikian? Nanti bisa lihat di sini ya. Ada beberapa jenis obesitas, sahabat-sahabat semuanya. Jadi ada yang namanya bentuk-bentuknya ya. Ada yang apple shape atau android. Biasanya disebut seperti itu. Nah, itu biasanya dia terpusatnya di bagian tengah. Nah, itu namanya obesitas tipe apel. Kemudian ada juga obesitas yang ginoid atau obesitas yang tumpunya ada di pinggul, bentuknya seperti pir. Nah, kebanyakan wanita bentuknya seperti ini ya, lebih kayak pir. Nah, kebanyakan bapak-bapak kalau gemuk itu gemuknya di tengah di perut katanya. Nah, itu artinya kebanyakannya obesitasnya bentuknya apel. Ada juga obesitas yang kotak atas bawah itu cukup besar ya. Biasanya tipe-tipe ini yang seluruh bagian badannya cukup besar itu yang orang-orang yang menurun atau secara genetik gemuknya. Tapi tidak terpaku semuanya seperti itu juga. Cuman kita mau ngomongin tentang faktor resiko. Nah, ada dua jenis lemak ya, sahabat-sahabat semuanya. Ada lemak yang kalau kita goyang-goyang tangan begini, kita goyang ya, tangan, kaki, gitu. Ada lemak yang bergoyang itu namanya lemak bawah kulit atau sebutannya sayang. Nah, tapi yang lebih diwaspadai itu subcutaneous fat itu ada di semua bagian tubuh ya, di bawah permukaan kulit. Tapi yang jauh lebih sering diwaspadai adalah namanya visceral fat. Kalau teman-teman biasanya suka ikut ada health expo, pemeriksaan kesehatan yang pakai timbangan yang ada ini ya, ada scan gitu, biasanya kelihatan ada namanya visceral fat atau lemak di yang mengelilingi organ tubuh bagian dalam. Nah, biasanya untuk yang obesitas tipe apel tadi yang ada di tengah, dia itu cenderung tinggi visceral fat atau lemak yang ada di bagian dalam. Kenapa ini bahaya? Karena lemak ini mengelilingi organ vital kita, jantung, hati, pankreas. Nah, dan ini bisa mengganggu fungsi vital kita,
dan juga memberikan resiko-resiko lainnya. Jadi cukup berbahaya juga ya untuk mereka yang punya lemak sentral atau obesitas sentral itu. Nah, cara lain adalah kita hitung nih perbandingan dari lingkar pinggang tadi dengan kita coba hitung di bagian bawahnya lagi, biasanya di lekuk yang paling besar di daerah pinggul itu atau panggul ya, di daerah panggul, terus dibandingkan. Namanya rasio lingkar pinggang panggul. Nah, jadi ini yang akan menentukan kira-kira kalau pengen tahu rasio kita adalah apakah kita gemuknya atau obesitasnya obesitas apple shape atau avocado shape atau pear shape. Nah, itu bisa kelihatan. Biasanya, jadi contohnya kalau misalnya saya hitung di pinggang saya 85 cm. Kemudian panggul saya di lekuk paling besar itu 100 cm. Nah, kira-kira kalau di rasionya adalah 85 dibagi 100 atau lingkar pinggang dibagi lingkar panggul ya. Hasilnya itu kita bisa lihat terjemahan secara simpelnya di sini. Kalau hasilnya 0,85 berarti saya bisa pastikan obesitas saya adalah obesitas apple ya. Jadi bayangkan di sini 85, di sini 100 obesitas apple. Kalau misalnya di bawah itu alpukat, kalau di bawah itu pear, dan health risk-nya kalau yang di bawah 80 itu masih rendah, tetapi resiko kesehatan kalau sudah di atas 80 itu makin sedang dan bahkan tinggi. Untuk pria juga ya, kalau misalnya dia rasionya sudah 1:1 itu sudah cukup tinggi. Oke, jadi sejauh ini mengikuti ya, untuk hitung-hitungannya tidak bingung, masih cukup sederhana untuk bisa dihitung ya. Oke, jadi setelah kita tahu klasifikasi kita apa, kemudian risiko kita dan obesitasnya seperti apa, mari kita cari tahu penyebab obesitas. Oke, nah secara ilmiah obesitas itu terjadi karena ada ketidakseimbangan. Biasanya karena ada kalori yang berlebih dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, berarti kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kalori yang keluar. Nah, ini ya contohnya. Kalori yang masuk itu bisa dari apa saja. Contohnya bisa dari makanan, bisa dari minuman. Itu adalah energi atau kalori yang masuk. Kalau makanan minuman kita ini lebih tinggi daripada yang kita keluarkan, tambahlah lingkar perut kita, tambahlah berat badan kita. Jadi kalau saya maunya berat badan saya dari stabil nih di sini aja, berarti makanannya harus seimbang dengan energi yang kita keluarkan. Entah makanannya yang dipersedikit atau energinya yang dipertambah. Ya. Oke. Energi keluar itu dari apa? Kalau kita kebutuhan basal atau kita nggak ngapa-ngapain nih, kita perlu nafas, energi nafas, hidup. Nah, itu udah termasuk di energi keluar. Kemudian tambah aktivitas kita, ada aktivitas harian, aktivitas biasa, kemudian ada juga dengan yang dirutinkan, misalnya berolahraga, itu juga bisa ya. Oke, jadi ini tadi konsep keseimbangan supaya berat badannya stabil. Energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Yang masuk dari makanan minuman, yang keluar dari aktivitas atau olahraga. Oke, jadi setelah kita tahu penyebab obesitas adalah karena energi yang tidak seimbang, terutama dari makanan kita, sekarang kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan obesitas ini sendiri. Nah, pastinya ada faktor genetika atau gen, turunan, kebiasaan. Turunan ini sebenarnya bukan cuma di DNA saja atau jaringan lemaknya yang diturunkan, tetapi yang diturunkan juga sebenarnya lebih banyak adalah kebiasaan makan atau kebiasaan hidup yang bisa mendorong terjadinya obesitas ini. Nah, contohnya di keluarga itu suka makan santan-santan, lebih santan, kemudian apalagi daun pangi. Nah, sementara ada keluarga lainnya, orang mudanya sukanya rebus-rebusan. Nah, pada saat anaknya ini akan
setiap hari Minggu keluarga suka ini olahraga, lari, sepeda, atau berkebun gitu ya. Nah itu juga nanti ke anaknya. Tapi ada juga ya hobinya mungkin di depan TV, makan, nonton malam minggu. Hari Minggu juga harian mungkin metode refreshingnya atau refreshingnya adalah di depan TV. Nah itu juga menurut ya. Oke. Nah yang kedua untuk faktor dari penyebab obesitas ini adalah lingkungan. Nah lingkungan ini juga tadi termasuk pola perilaku gaya hidup, jenis makanan yang kita makan, apakah makanan yang tinggi lemak, makanan yang rendah serat gitu ya. Terus frekuensi makannya, ada yang biasa makan cuma 2 kali sehari, ada yang 3 kali, ada yang nggak berhenti satu kali satu hari tapi nggak berhenti gitu ya. Kemudian pola aktivitas. Nah faktor lingkungan ini juga mungkin pekerjaan, jadi kita biasanya orang kantoran, kayaknya cuma duduk. Kemudian faktor lingkungan juga mungkin di sekitar kita banyak yang jualan makanan gitu ya, banyak online atau orang-orang kantor kita juga banyak yang sering GoFood atau GrabFood, akhirnya kita juga ikut. Nah ini juga termasuk faktor lingkungan ya. Tentu saja tadi yang faktor genetik itu kita nggak bisa ubah, misalnya yang ada di darah kita, jaringan lemak, jumlahnya yang sudah ditentukan. Tetapi pastinya faktor lingkungan ini pertama pola makan, pola aktivitas itu kita bisa ubah ya. Nah ini ada satu gambar yang menunjuk salah satu faktor lingkungan adalah pada saat pandemi ini ya. Kan tadi kita sudah lihat statistiknya tahun 2017-2018 makin naik. Nah ini belum ada lagi nih keluar ya statistik tahun 2022 atau 2021. Kayaknya sepanjang pandemi 2 tahun terakhir banyak yang mengeluh bahwa wah di rumah saja berat badan saya malah naik ya. Yang sebelumnya waktu di kantor mungkin saya nggak ada waktu olahraga, ternyata waktu di rumah aja juga tetap olahraganya tidak berubah gitu ya. Nah jadi bahkan saat mereka di dalam rumah aja mau keluar udah bingung nih, karena mereka sudah jauh lebih lebar dibandingkan bisnis. Nah ini cuma candaan ya, salah satu contoh dari faktor lingkungan, pola makan dan pola aktivitas. Nah kemudian ada lagi sebenarnya banyak faktor lainnya, tapi kurang lebih ini 3 aja. Salah satunya adalah faktor psikis. Jadi kadang-kadang apa yang ada di pikiran seseorang juga mempengaruhi kebiasaan makan. Banyak orang yang reaksi emosi berbeda diberikan kebiasaan makan yang berbeda juga ya. Jadi ada yang misalnya sahabat-sahabat di rumah, bapak ibu semuanya kira-kira tim yang mana yang kalau sedih tidak mau makan, stres tidak mau makan, atau justru yang kalau stres jadi cari makan, jadi comfort food ya, jadi makanan untuk melegakan emosi. Jadi ini juga memberikan dampak sebenarnya untuk kita naik berat badannya atau enggak. Nah mungkin saya nggak akan bahas banyak nanti belakang tentang faktor psikis, cuman di sini satu tips untuk faktor psikis. Kalau memang teman-teman merasa iya nih kalau saya bosan, saya cari cemilan, atau kalau saya marah saya cari cemilan, cari makanan. Nah saya kalau sedih saya makan aja banyak-banyak. Nah coba dilihat lagi pola ini. Kita udah belajar di sini bahwa itu bukan pola yang benar. Kita makan karena tubuh yang butuh kebutuhan untuk fungsi tubuh ya. Tapi kalau sudah berlebih, berarti itu bukan membantu fungsi yang baik, tapi malah membebani. Jadi kalau misalnya kita punya hal seperti ini, kita coba cari reward atau penghargaan yang lain selain makanan. Mungkin kalau misalnya kita lagi sedih, kita bisa lebih ke saya mau ini massage atau pijat, atau saya mau maskeran saja, atau saya mau tamasya, atau saya mau jalan-jalan di taman seperti itu. Nah coba cari reward yang lain selain makanan. Atau misalnya ada yang diet nih, setelah diet saya turun 1 kilo, jadi makannya lebih banyak lagi daripada yang di kalori yang dijaga itu. Mungkin bisa, kalau saya turun sekian kilo, saya mau beli alat olahraga baru, saya mau beli baju olahraga baru atau sepatu baru, atau setelah ini saya
menghabiskan waktu sama anak saya ya. Jadi banyak reward not food yang kita bisa coba. Oke. Nah, di sini singkat bahaya apa saja sih kalau misalnya kita terus-terusan ada di keadaan obesitas ini ya. Yang pertama pastinya 2 kali lipat lebih banyak terjadinya resiko-resiko penyakit jantung, penyakit diabetes, dan juga hipertensi atau penyakit tinggi. Selain itu, kalau misalnya ada yang dengan sakit empedu, jantung dan empedu ya, seperti itu. Nah, itu juga 3 kali lebih tinggi untuk mereka yang obesitas karena itu sangat terkait dengan lemak ya, lemak tubuh. Kemudian ini salah satu yang berbahaya. Banyak ya ibunya suka marah, mungkin ada istri atau suaminya. Oke. Nah, bukan cuma marahnya yang berbahaya bagi orang di sebelah ya, tidak bisa tidur, tetapi itu bisa menyumbat saluran nafas. Jadi sleeping apnea, dia bisa beberapa waktu tidak bernafas. Nah, ini bisa bahaya ya kalau berkelanjutan. Kemudian beresiko juga untuk mengakibatkan penyakit kanker. Baik kalau misalnya dia usus besar atau prostat, kalau untuk wanita bisa payudara atau rahim. Karena lemak ini juga bisa terkonversi atau berkaitan erat dengan produksi hormon ya. Kita butuh lemak juga. Kenapa? Karena kita akan produksi hormon. Bukan artinya kita nggak makan lemak sama sekali, tapi kalau lemak berlebih, jadi produksi hormon berlebih juga bisa risiko penyakit kanker, bisa risiko peningkatan asam urat atau lemak ya, lemak total, LDL, kolesterol gitu, dan bisa mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan reproduksi, penurunan sel telur mungkin untuk wanita dan juga untuk pria, penurunan hormon kesuburan dan lain-lain ya. Jadi cukup berbahaya jika tidak ingat ini. Kita bisa cegah dan bahkan kita bisa menangani. Namun first thing first, sebelum saya lanjut bahwa banyak yang termakan dengan pola-pola diet ya yang serba cepat. Jadi saya bisa turun berat badan 7 kilo dalam 1 minggu. Nah, dengan tidak makan nasi atau tidak makan karbo, dengan minum ini, minum itu, bubuk ini, bubuk itu ya. Saya mau tekankan bahwa untuk mencapai berat badan ideal atau juga mengurangi atau meninggalkan obesitas ini, itu bukan sulap, bukan sihir. Jadi tidak terjadi serta-merta, tapi diperlukan yang saya acung jempol adalah jika memang polanya adalah perubahan pola hidup. Jadi pola makan diatur, olahraga diatur, kemudian tidurnya diatur. Nah, itu tuh yang benar. Jangan ya, kamu bebas makan apa saja, yang penting minum teh ini gitu. Nah, sepertinya itu kurang bijaksana dan bukan hal yang baik untuk dilakukan ya. Kemudian penurunan berat badan yang sehat itu adalah 0,5 sampai 1 kg per minggu ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencapai, saya 70 kilo, saya mau turun jadi 60 kilo, berarti berapa tuh selisihnya? 10 kilo 10 kilo dibagi 1 kilo per minggu, berarti targetnya kurang lebih 10 minggu atau setengah kilo per minggu, targetnya 20 minggu atau sekitar 5 bulan ya, 4-5 bulan. Nah, itu cukup realistis. Jadi kita juga pilih target penurunan berat badan yang sehat, oke? Karena cepat turun, tubuh metabolismenya anjlok, akhirnya makan sedikit, tubuh akan langsung ambil itu sebagai simpanan, berat badan akan cepat meningkat. Nah, itu yang tidak baik. Oke, jadi pencegahan obesitas, kita masuk kepada pencegahannya. Nah, yang pertama adalah pastinya pengaturan nutrisi dan pola makan. Jadi tujuan utama waktu kita mengatur nutrisi ini, baik itu obesitas maupun overweight ya. Jadi bukan cuma turun berat, tetapi kita maunya mempertahankan berat badan yang stabil dan mencegah dia meningkat kembali. Jadi turun berat bukan
konsumsi lemak lebih sedikit. Rekomendasinya adalah hanya paling banyak 30% dari kalori harian itu dari lemak. Nah, konsumsi karbohidrat yang terlalu tinggi, apalagi karbohidrat yang sederhana dan lemak yang tinggi, contohnya di makanan santan-santanan, gorengan ya, itu cukup berbahaya. Oke, di sini ada beberapa banyak penelitian ya makanan yang menyebabkan berat badan melonjak. Salah satunya adalah makanan dan minuman tinggi gula tersembunyi. Nah, di Manado ini top sekali kue-kue basahnya, baik itu lapis, nasi lampu, kemudian makanan-makanan lainnya, minuman-minuman juga tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah makanan yang menyenangkan. Biasanya ini makanan proses, fast food, atau pilihan-pilihan makanan kita nasi sama lauk, tidak ada sayurnya, jangan makan buah. Kemudian yang bikin berat badan melonjak itu juga yang lemak trans atau lemak jenuh. Lemak jenuh ya contohnya dari kelapa, sawit, gorengan. Kalau dari hewani itu produk hewani, susu, kemudian daging-dagingan, kemudian lemak trans biasanya dari produk bakery nanti kita akan ngomongin, dan juga minuman beralkohol. Oke? Nah, kita ngomongin tentang makanan manis, minuman manis, ada gula-gula tersembunyi ya, atau biasanya paling banyak paling gula itu di minuman-minuman. Nah, siapa nih yang misalnya hariannya atau dia seminggu sekali deh ada minum salah satu dari yang ada di sini atau minuman kemasan. Cukup bahaya ya, kenapa? Karena rekomendasi gula harian kita tidak lebih dari 5 gram. Nah, kalau kita minum satu dari minuman kemasan ini misalnya yang cukup tinggi gulanya, bahkan lewat dari rekomendasi gula harian. Gak mungkin cuma itu aja kan gula yang kita makan dalam satu hari. Ada juga gula-gula dari makanan, bukan cuma gula putih, tapi karbohidratnya juga ya. Nah, mirisnya kalau untuk anak-anak ini rekomendasinya di bawah 28 gram satu hari. American Heart Association, asosiasi jantung Amerika ya. Dan ini kalau misalnya anak-anak biasanya banyak yang minum ini di botol-botol itu dia bisa satu botol, atau kalau misalnya mau cuma minum pas-pas aja kita konsumsinya setengah aja ya. Nah, tapi siapa di sini yang konsumsi ini cuma setengah, biasanya blok konsumsi habis padahal gulanya tinggi ya, itu banyak resiko penyakitnya. Kemudian setelah itu, nah kita lihat di sini untuk alkohol sendiri, untuk per 1 gramnya karbohidrat memberikan 4 kalori, per 1 gramnya protein memberikan 4 kalori, jadi di nasi, kemudian di tahu, di tempe. Tapi kalau di alkohol per 1 gramnya itu 7 kalori, jadi hampir 2 kali lipat dari nasi ataupun dari tahu tempe, ayam dan lain-lain ya. Dan makanya ada yang mengatakan belly bee atau perutnya buncit karena yang suka minum alkohol secara reguler. Kemudian kita lihat di sini salah satu yang cukup tinggi juga, bahkan lebih dari 2 kali lipat itu lemak. Jadi nggak heran ya, katanya saya makannya cuma sedikit tapi ternyata saya berat badannya naik. Nah, karena santan, gorengan, kemudian dalam merusak lemak itu dan lain-lain. Oke, jadi lemak jenuh itu dampaknya tidak lebih dari 10% kalori harian. Contoh lemak jenuh apa? Susu murni, minyak kelapa, daging merah, minyak kayu, gas, santan juga termasuk di sini ya. Kemudian hindari konsumsi lemak berat karena bukan cuma menyebabkan kenaikan berat badan, tapi dia juga malahan lemak baik kita diturunkan, lemak jahat kita dinaikkan, dan punya resiko kanker dan lain-lain. Contoh lemak trans ini adalah lemak yang dipadatkan, minyak yang dipadatkan. Itu jadi bahan untuk produk bakery atau kue, supi, gorengan, makanan kaleng, produk lain ya. Oke, lanjut. Nah, jadi apakah semua kalori itu sama?
kalori, tetapi kita jangan fokusnya cuma di kalori aja, tapi ada nutrisinya. Kalau pisang dia padat gizi, apa ada vitamin, ada mineral, ada serat, antioksidan. Nah ini semua hal-hal yang baik untuk tubuh. Tapi kalau kita makan kue ini aja cuma 100 kalori, tetapi kalori kosong. Artinya kalori kosong ini cuma kalori gula tapi zat gizi lainnya itu minim. Seratnya rendah, lemak jenuhnya tinggi, terus vitamin dan mineralnya justru rendah ya. Proteinnya juga rendah. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya kepadatan gizi, kepadatan kalori atau kalori density. Jadi goal untuk gizi masyarakat adalah makanan itu beratnya 100 gram, tapi kalorinya juga tinggi. Kalorinya itu berupa 125 kalori per 100 gram. Nah, makanan yang cukup padat kalori ini per ton ya, yang cukup padat kalori per ton, yang kepadatan kalorinya tidak lebih dari 100 atau dari 125 kalori ini, contohnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, padi-padian utuh dan tahu, dan juga polong-polongan dan pasta. Nah ini cukup, jadi kita makan 100 gram kalorinya cuma sekian. Tapi makanan yang kalorinya ketinggian, jadi di perut itu kita akan lihat di perut itu nggak akan mengenyangkan, tapi ternyata sudah memberikan energi yang terlalu besar atau kalori yang terlalu besar. Kalori yang nggak bisa digunakan oleh tubuh ya disimpan dong, disimpan jadi jaringan lemak, akhirnya menambah berat badan. Nah contohnya adalah alpukat. Jadi alpukat memang dari nabati, tapi tidak terlalu banyak kalori juga ya, karena dia kalorinya tinggi. Kemudian telur, unggas, produk unggas, produk ikan, kemudian sapi, es krim, roti putih, kemudian buah-buahan kering, keju, gula putih ya, makanan proses, junk food, kemudian kacang-kacangan dan biji-bijian. Nah, bukannya kacang-kacangan dan biji-bijian bagus ya? Iya benar bagus, tetapi konsumsinya itu udah berlebih, hanya 1 gram per makanan tertutup ya. Kemudian ini jenis selai-selai, karena ini yang sudah di blender, sudah padat banget, dan biasanya ini tinggi lemak juga. Dan minyak itu bahkan per tonnya itu ada 4.000 kalori, jauh lebih banyak ya, berapa kali lipat lebih banyak dibandingkan si sayur, buah ataupun umbi-umbian. Nah ini dia, jadi kenapa kita mau ya kalorinya tidak terlalu tinggi tetapi volumenya besar, karena kan di perut kita ada sensor yang mengatakan penuh atau tidaknya, kenyang atau tidaknya. Kalau kita makan 400 kalori sayur-sayuran, itu akan memenuhi volume dari lambung kita. Jadi perut kita akan katakan, oh saya sudah kenyang. Nah, saya sudah kenyang, akhirnya hormon yang akan dikeluarkan adalah hormon leptin untuk mengenyangkan. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalnya kita makan 400 kalori itu dari daging aja, dia mengisi berapa? Volume perut yang terisi itu cuma kurang lebih 1/4-nya. Akibatnya si sensor di lambung kita, di perut kita akan katakan, wah saya masih banyak tempat kosong nih, tambah lagi. Akhirnya untuk mengenyangkan ini, tambah lagi dagingnya sampai ke atas. Akhirnya 400 kali 4
Jadi diikuti selama 3, 5, dan 7 tahun, 3 sampai 5 tahun selama 7 tahun. Nah, untuk konklusinya adalah mereka yang middle age, jadi usia pertengahan tadi ya, dan elderly yang manula usia lanjut, yang tinggi konsumsi produk nabatinya dan rendah produk hewaninya, dikaitkan dengan memiliki jaringan lemak yang lebih rendah, kemudian dan punya general healthiness yang lebih baik ya. Jadi ini IMT-nya atau indeks massa tubuhnya 1,3 kg per meter kuadrat lebih rendah, tingkat pinggangnya 4,1 cm lebih kecil, persen lemak tubuhnya 2,9 lebih rendah. Untuk mereka yang lebih suka makan sayur-sayuran. Nah, tidak harus semuanya sayur aja, tapi mereka dominan makan sayur ya. Nah, kita diingatkan lagi nih ke minggu lalu, makanya panduan makan isi piring itu adalah setengah dari piring kita adalah sayur dan atau buah, kemudian tempatnya lauk, tempatnya makanan pokok ya. Dan diingatkan lagi, tadi dibilang makanan whole food plant based, jadi makanan bukan cuma berbasis nabati, ini semua dari tanaman ya, semuanya dari tumbuhan, ada dari jagung, ada dari gandum, ada dari lain-lain, beras gitu. Tetapi yang mengenyangkan itu yang seratnya tinggi, jadi roti gandum, kemudian mie ada mie soba, ada nasi, ada nasi campur, kemudian pasta ada pasta gandum ya, crackers ada nasi gandum dan lain-lain. Oke. Kemudian ini metode memasak yang selain goreng atau berlemak, tadi cukup panjang lebar tadi ya, bahas tentang lemak, kalorinya tinggi, bagaimana dia volumenya itu tidak akan begitu. Ini metode memasak selain apalagi sekarang mungkin ibu-ibu sudah mulai resah ya karena harga minyak goreng semakin lama semakin tinggi atau semakin sulit didapat. Nah, kita bisa coba dengan tumis pakai sedikit lagi. Ini biasanya untuk sayur bisa ya, tidak terlalu banyak minyaknya, atau ada juga yang tumis pakai air bisa jadi. Kemudian bisa coba alternatif lain yang isi panggang, tahu, tempe, atau ikan skutel ya, atau bisa juga metode lain dikukus, misalnya pepes. Kalau pindang, ikan aja bisa dipindang, enggak, bisa juga dibuat dalam pepes ya. Kemudian bisa juga metode direbus. Nah, biasanya kalau sahabat-sahabat di RSA nih, waktu kita sempat komunitas untuk diabetes universal, ada kita bikin workshop tapi tahu tempenya nggak digoreng, tapi direbus dulu pakai bawang putih dan garam. Jadi sudah minyak, baru ditiris, baru selanjutnya kita masak dengan woku misalnya. Jadi udah ada rasanya. Enggak, kadang-kadang kan rasa mentah itu kalau cuma dibungkus aja, direbus aja, ada rasa mentahnya ya, kurang rasa bumbu. Kita bisa pakai rempah-rempah alami, tadi bawang putih, jahe, serai, daun kunyit, itu banyak sekali ya yang kita bisa masukkan untuk menikmati rasanya tanpa harus digoreng atau tanpa harus berlemak zat-zat tinggi. Nah itu. Kemudian kita bisa juga sop ya, yang sop tahu tempe atau yang masih makan produk hewani lain itu juga bisa. Kemudian bisa air fry, ini adalah metode memasak baru, jadi rasanya tinggi tetapi minyaknya rendah, kalorinya rendah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk metode memasak. Ada juga yang lain yang susah untuk menurunkan berat badan karena mereka punya kebiasaan ngemil. Nah, jadi untuk pola makan, kebiasaan ngemil sebenarnya kalau kita sudah makan cukup 3 kali satu hari, itu sudah cukup memenuhi kebutuhan kalori harian kita ya. Jadi di sini jangan jadikan ngemil sebagai rutinitas, harus ada nih, harus ada. Nah, hanya dianjurkan untuk makan di antara jam makan atau makanan selingan ini jika memang ada kondisi kesehatan tertentu atau sangat lapar, atau biasanya untuk mereka yang diabetes kadang-kadang sudah hypo, akhirnya harus ada yang berisi. Nah, jadi
boleh ada makanan cemilan jika besar kita tertunda. Nah, misalnya kita masih ada kerjaan, kita biasa makan jam 12, tapi ini sudah jam 1 belum makan, kita baru bisa makan jam 3. Mau nggak mau harus ada yang diisi juga, karena sudah ada proses pencernaan di situ. Nah, di situ kita bisa masukkan contoh-contoh makanan yang kita bisa masukkan sebagai selingan adalah makanan yang tinggi gizi ya, jangan cuma selingannya makanan yang kalori kolesterol cuma gelato aja ya. Kita masih bisa pakai buah potong atau edamame, ini sumber proteinnya baik ya, edamame bungkus, atau popcorn buatan sendiri tanpa tambahan mentega, tanpa tambahan garam berlebih ya. Atau kita bisa bikin ini bisa jadi dessert atau makanan penutup juga ya. Contohnya popsicle buatan sendiri, atau ini ada vegetable stick, atau ada jagung rebus atau sandwich. Jadi itu bisa jadi pilihan makanan selain dari makanan jajanan pasar kita juga. Jadi ada banyak sekali jajanan pasar, apa, makanan nasi jahat dan lain-lain ya. Oke, kita bisa konsumsi setelah makan satu porsi aja kurang lebih, jangan berlebih. Nah, jadi waktu saya kuliah dulu, kita ada satu project namanya Plan Right Eat Right. Jadi makan ringan diatur dengan baik. Ini adalah makanan-makanannya dalam 21 hari itu kami sediain sebenarnya cuma dinner doang, makanan malam doang. Pagi siang ini untuk fakulti-fakulti di universitas waktu itu. Ada kurang lebih, saya lupa berapa banyak jumlah orangnya, tapi di setiap makan malam itu kami akan berikan edukasi dan juga contoh makan malam. Untuk pagi siang kami berikan panduan dan kami sendiri, dan itu kami lakukan kurang lebih 21 hari dari 15 koresponden tersebut. Itu cukup kelihatan penurunan visceral fat, penurunan lingkar pinggang juga ada yang terlihat ya saat menjaga pola makan. Jadi kita sangat bisa melakukan hal ini. Oke, selanjutnya untuk pencegahan obesitas ini adalah banyak aktivitas fisik. Nah, contohnya olahraga atau aktivitas lainnya itu udah wajib ya, wajib hukumnya, bukan cuma kontrol makan aja. Nah, berbagai olahraga ya kita bisa bantu untuk infus. Tadi kan ada kondisi fisik ya, kelebihan berat badan, tapi ada juga masalah psikis. Olahraga ini juga meningkatkan hormon bahagia yang membantu psikis kita, jadi kita nggak cepat depresi, nggak larinya ke makan aja. Jadi itu membantu dan modifikasi pola hidup dan perilaku. Nah, tadi ya, jadi selain olahraga, aktivitas fisik kita dan juga kepatuhan kita, pola pikir kita, mindset kita, ketubuhan kita. Kemudian di sini juga istirahat kita seperti apa, dan sendiri. Untuk olahraga sendiri ada beberapa tips and tricks ya di sini untuk kita yang masih ada di work from home. Banyak yang kita bisa lakukan, atau yang kita biasanya duduk doang kerjanya, ada yang kita bisa lakukan. Yang pertama, untuk olahraga kita bisa, saya nggak suka main bola nih, saya nggak suka main badminton, saya nggak pinter, saya nggak suka senam renang. Nah, mungkin sahabat-sahabat boleh ambil waktu lebih banyak dengan keluarga tercinta. Misalnya main sepeda sama-sama, atau games, aktivitas di luar rumah aja, berkebun, ini bisa dilakukan. Atau saya nggak punya waktu, ada juga paling satu misalnya ke gereja hari Minggu, saya dengan keluarga ada acara dan lain-lain. Kita pada saat kerja kita bisa, jadi setiap 30 menit kita berdiri, stretching, itu salah satu bentuk aktivitas. Kemudian kita bisa multitasking, jadi kadang-kadang kalau kita terima telepon apalagi pakai HP, gak cuma duduk aja, kita mungkin bisa sambil jalan-jalan keliling-keliling sambil terima telepon. Atau ada juga sekarang standing desk, jadi meja kerja yang tinggi, jadi bisa sambil berdiri ya, berdiri juga mengeluarkan energi, ada kalori yang dibuang. Nah,
Atau saat virtual seperti ini, saat saya nggak bisa lihat wajah dengan sahabat-sahabat, nggak mesti cuma duduk dan melihat ke layar aja. Sahabat-sahabat di rumah bisa sambil jalan di tempat, sambil mendengarkan webinar, gitu ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan waktu bekerja atau virtual bersama. Nah, mungkin yang masih di rumah, kita bisa video workout, call sama keluarga, bisa tetap sehat walaupun di rumah saja. Nah, gerak badan yang produktif selanjutnya adalah bersih-bersih rumah. Jadi itu juga membantu ya. Kita bisa targetnya adalah minimal 150 menit per minggu untuk olahraga atau berat badan. Oke, jadi kurang lebih ini aja. Summary-nya adalah cegah obesitas. Kita bisa pengaturan pola makan. Tadi gizi seimbang, piring teh ya, isi piringku. Cari metode memasak yang sehat, kemudian makan selingan hanya jika dibutuhkan dan dengan rutinitas, dan cegah obesitas kita bisa aktif gerak badan. Jadi bisa lebih banyak lagi dengan keluarga, bahkan saat winter bisa gunakan telepon virtual dan saat bersih-bersih. Semoga itu bisa menambah pengetahuan dan juga motivasi kita untuk malam hari ini. Sebenarnya